produk aku loh, Dio gitu. Fashion. Jadi ini desainnya pun kita bikin sendiri, dijamin tidak akan ada, dan kita produksi setiap desain itu hanya 20 lembar aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Oda Arji, di channel Explore Media. Tetap di programnya UMKM. Kali ini kita akan berbincang-bincang sejenak dengan salah satu pengusaha besar yang begitu banyak kegiatan-kegiatan aktivitasnya. Kita akan menggali sejauh mana apa kegiatan beliau. Nanti kita tanya dikit demi sedikit ya. Oke. Izin buka masker ya? Oh, harus buka masker. Biar Kalau jelas ya masker gimana ya. saya ngomong nanti Stranger, ternyata ngomong gak ada mulutnya kan. Lubang hidungnya banyak. Lubang hidungnya. Oke. Mbak Dini, Yes. gimana tadi perjalanan? Terima kasih ya udah diundang ke sini ya. Iya dong. Tersanjung sih dengar pendahuluannya pengusaha yang sibuk. Gila keren banget. Iya harus begitu dong. Namanya pengusaha ya kan. Harus kita angkat ya kan. Aktivitasnya apa sih, Mbak Dini? Aktivitas selama pandemi atau sebelum pandemi? Sebelum pandemi gitu kan. Soalnya kan aku dengar kan ini Mbak Dini kan dari kawanku tuh kan si Erna. Udah ya, Mbak Erna tuh banyak loh ini kegiatan aktivitasnya gitu kan. Dari pagi dari subuh sampai maghrib gitu kan. Jadwalnya penuh gitu kan. Oh, coba nanti tanya aja sih kegiatannya apa aja sih gitu kan. Oh, boleh gitu kan. Akhirnya ya sudah komunikasi dengan Erna, akhirnya Mbak Dini datang ke sini, alhamdulillah dengan tepat waktunya ya gitu. On time ya? On time. Rumahnya di mana sih Mbak Dini? Cibubur. Cibubur. Cibubur ada sih 40 menit lah dari rumah. 40 menit. Tadi nggak sempat nyasar dong? Oh enggak dong, ini kan dulu area kekuasaan saya juga. Oh, area gitu. Marketing dia. Teritorial. Oh, nggak, aku mau nanya gini, Mbak Dini. Aktivitas Mbak Dini sehari-hari itu apa sih sebenarnya? Oke, makanya saya tanya selama pandemi atau sebelum? Sebelum. Kalau sebelum itu saya sebenarnya usaha di bidang event organizer. Oh, IO. Iya. Okay. Jadi awal dulu sama Mbak Erna juga, sama tim pramuka juga, kita tuh suka apa aja iseng, apain aja dikerjain gitu kan, dekorasi dan lain-lain. Akhirnya sampailah ke buka IO aja deh, dibikin naungan deh kayak gitu kan. Terus kliennya alhamdulillah perusahaan-perusahaan multinasional. Nggak tahu dari mana caranya, intinya alhamdulillah dapat klien besar-besar itu. Itu sempat dari tahun 2009. PT-nya berdiri. Kita dibilangnya tuh Pak Toib ya, nggak pulang-pulang. Jadi dari Jakarta. Jadi nyari berlian terus gitu ya? Nyari beras ya. Nyari beras. Makannya pakai beras. Makannya pakai beras, belanja pakai berlian. Berliannya dipakai aja nanti. Oke. Terus? Gitu. Jadi event itu kebetulan dapatnya itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita mungkin cuma Papua ya yang belum kita jamah untuk event. Karena jauh enggak? Belum pernah dapat eventnya itu. Belum pernah dapat klien di Papua. Iya. Kliennya semua di Jakarta. Klien di Jakarta. Tapi itu kan kantor pusatnya di Jakarta semua kan, tapi eventnya tuh di Manado, terus di Aceh, Medan, Batam dan lain-lain gitu. Luar biasa. Sampai suatu hari pikir umur tuh kan nggak bisa bohong ya. IO itu kan apalagi kalau udah mulai dekor, jam 10 malam baru berangkat dari rumah, kita ke ballroom hotel, dekor-dekor dan lain-lain. Jam 3 pagi baru selesai pulang, jam 5 pagi udah harus berangkat lagi untuk eventnya gitu kan. Berpikir gimana caranya untuk masa tua itu yang santai dari rumah kayak gitu kan. Terus juga itu belum pandemi nih, masih sekitar bulan Juni tahun 2019. Jadi belum tahu nih ada pandemi kan. Cuma itu bersyukurnya saya di situ gitu kan. Jadi saat Juni kita coba deh bikin salon gitu kan. Manfaatin punya salon saya. Jadi tapi udah jangan lihat IO, wajah saya kayak gini ya gitu ya. Udah IO terus bikin salon. Ya. Oke. Jadi buka salon khusus untuk wajah. Jadi jangan berpikir memotong rambut dan lain-lain, enggak. Enggak. Kita maksudnya full wajah. Treatment ya. Treatment wajah. Jadi segala jenis facial, namanya sekarang macam-macam lah ya. Itu kita mau ini facial itu. Nah, gitu. terus salon itu sekarang masih buka? Masih ada sampai sekarang, walaupun saat ini
full subsidi ya karena selama COVID ini. Subsidi siapa nih? Subsidi ya dengan ambil tabungan lah sama punya saya pribadi. Cuma maksudnya di bulan 4 bulan pertama itu nyaman banget. Nggak ada yang namanya defisit di bulan pertama. Jadi langsung jalan. Mantap banget ya. Mantap banget deh. Makan tabungan. Mantap banget. Mantap kan makan tabungan gitu kan. Iya, betul. Tapi bener pertama itu mantap sekali karena orang itu kalau usahakan setahun pertama kan masih minus gitu kan. DP-nya di tahun kedua misalkan. Aku di bulan pertama itu udah langsung settle, tidak perlu mikirin bayar sewa tempat, mikirin karyawan dan lain-lain gitu kan. Sampai dihantam pas bulan kelima itu pandemi. Tutup. Gitu. Oh jadi Mbak Dini tuh sebelum pandemi itu buka event organizer, kemudian salon. Nah setelah pandemi ini? Oke. Pas bulan Maret ya dinyatakan tidak boleh buka dari pemerintah. Jadi kita tutup. Kan mikir nih, kita kumpulin nih semua karyawan. IO udah pasti udah nggak bisa. Sebentar. Itu berapa karyawan sebenarnya? Kalau IO sih sekitar karyawan tetapnya hanya 7 orang. Oh lumayan. Tapi kalau event kayak kemarin terakhir event terbesar kita itu 2.400 orang di Ancol. Perlu kru 100 orang. Nah itu kita punya kru yang hire freelance ya, freelance. Itu. Tapi kalau hari-hari biasa sih enggak, cuma sedikit aja. Kemudian ada bagian desain, ada bagian keuangan, itu aja sih. Jadi pas sebelum pandemi IO dan salon, setelah pandemi itu ada aktivitas lain ya? Ada aktivitas lain. Karena pas buka salon saya meng-hire 3 orang lagi untuk jadi terapis di salon. Kemudian pas pandemi kan ini ngapain nih orang-orang ini gitu kan? Bengong ya, kasihan ya. Saya sempat tanya, boleh nggak saya rumahin? Kan dengar-dengar isu nih, dirumahin deh gajinya setengah gitu ya. Boleh nggak saya rumahin kayak gitu, kita gaji setengah? Jawabannya Kak, mendingan kita kiamat bareng-bareng aja deh gitu. Karena kita nggak mungkin nggak ada penghasilan gitu kan. Jadi apa kita mau ngapain nih gitu. Terus ada beberapa teman-teman di salon bilang, kakak kan bisa masak Kak, masak aja yuk kita cateringan gitu kan. Nah mikir catering ya kan kayaknya nggak banget ya gitu kan, capek banget masak. Kalau buat happy mah sendiri oke lah ya. Tapi buat orang lain kayaknya kan capek. Tapi mereka bilang kita masak kakak bikinin bumbunya racik-racikin, nanti kita bikin gitu kan. Terus aku bisa bikin ini Kak, nah akhirnya kan tester, yuk kita bikin gitu. Ini yang saya bawa ini nih pinter bikin risol kayak gitu. Jadi kita nyoba bikin risolnya ini, itu iya yang dibawain ya kayak apa bikin gitu ini kayak gitu kan. Nah, akhirnya yuk kita catering rumahan. Sampai sebulan kemudian ada puasa, tahu nggak apa yang kita kerjain? Apa tuh? Buka meja di depan ruko, jual lontong, kolak, risol, somai, nasi kebuli. Buka warung di rumah? Buka meja. Di ruko. Oh, di ruko. Jadi. Dan itu gimana income-nya, penjualannya kayak gimana setelah itu? Kebetulan sih untuk di wilayah kompleks saya itu lumayan bisa nge-up harga. Jadi ya secara kalau ngomongin untung rugi sih udah pasti rugi lah ya. Karena biasanya orang mungkin kalau jualan lontong, si karyawannya gajinya berapa sih gitu kan. Nah ini kan bukan karyawan tukang lontong, tapi karyawan salon dan karyawan IO. Yang cuma dikaryakan. Ya, dikaryakan. Artinya subsidi silang, walaupun nanti subsidi dari saya tadi apa mantap ya. Walaupun mantap tapi ada tambahan. Jadi tukang lontong saya itu, gitu keren kan? Padahal sebelumnya saya jadi IO di Asia Pasifik loh. IO terus salon, tukang lontong, catering, tukang lontong. Tapi saya bangga jadi tukang lontong. Iya dong, harus bangga dengan usahanya dong. Terus setelah jadi tukang lontong tuh apa lagi? Bingung. Saya itu tipikal orang yang nggak bisa diam. Yang cuma misalnya jual beli gitu ya. Ngambil selisih dari situ aja kayaknya kok gregetan ya. Ngapain ya? Nguprak-ngaprik nyari bahan segala macam dapat lah ini. Aku ambil ya. Ini punya Mbak Dini sih nggak apa-apa diambil. Kecuali punya saya nggak boleh. Enak aja kan ya. Kayak gitu. Jadi aku bikinlah desain ini. Karena aku awalnya emang dari desain. Aku teknik sipil loh. Dulu aku sempat punya perusahaan kontraktor sebelum pindah. Gue sebenarnya agak bingung juga ya. Banyak bidang pekerjaan Mbak Dini tuh inilah semua di aku pamerin. Iya nggak apa-apa sih. Aku juga pengen pamerin juga. Pamerinnya aja.
produknya. Banyak aktivitasnya di dunia I.O, terus dunia salon, dunia catering, dunia macam-macam, sehingga mempunyai produk salah satunya yang ada di sini nih, gitu. Kemudian ada nggak sih yang difokusin oleh Mbak Dini itu apa sih? Oke, gini sih, background saya itu teknik sipil, terus saya sempat sekolah desain, jadi dulu kan idealis ya, habis kuliah maunya kerja di bidang yang sama gitu kan. Jadi saya sempat bikin beberapa rumah, renovasi rumah gitu kan, terus sempat nawarin jasa interior kayak gitu kan. Terus saya punya perusahaan pertama justru bukan I.O, tapi headhunter. Oh, Gitu. itu apa lagi headhunter? Headhunter itu, jadi banyak ya, sorry melebar nih, itu kan sejarah saya punya usaha Nggak apa-apa, ya. nggak apa-apa. Gitu. Jadi saya itu pernah kerja di perusahaan rekrutmen. Boleh sebut nama brand gak sih? Boleh. Boleh ya. Jadi dulu saya boleh. dipercaya sama kantor saya untuk mengurus apa ya, rekrutmen Telkomsel waktu itu. Tahun 2003 2003. sampai 2006. Itu saya di keliling Indonesia untuk merekrut karyawan. Bapak saya interview nih, cocok nih kayaknya sesuai yang Telkomsel minta. Saya kirim ke Telkomsel, Telkomsel tertarik, bayar ke saya. Oh. Jual beli manusia. Oh, bener ini Headhunter namanya. headhunter. Nah, terus Agensi lah ya. Terus iseng-isengnya itu di luaran sama teman-teman pramuka waktu itu ya, bikin jasa apa namanya, kita gimana sih, mungkin waktu pramuka tuh biasa tali temali, biasa dekor apa gitu kan, jadi kan biasa apa ya, nggak bisa diem nih tangan ya. Nah jadi sambilan buka sambilan buka headhunter, sambil juga jalan event-event kecil tanpa perusahaan nih waktu itu gitu kan. Sampai akhirnya, ini jadi cerita ya, sampai akhirnya mama saya kanker. Terus karena saya anak pertama, saya pikir saya harus berhenti kerja, di rumah ngapain. Nah ada pavilion rumah nih, manfaatin deh buat headhunter di rumah gitu kan. Oke. Itu awalnya sih dari situ. Nah headhunter masuk, nyariin orang untuk kerja di perusahaan-perusahaan gitu kan. Terus akhirnya orang ujung-ujungnya nanya, bisa nggak di training, bisa nggak outbound, bisa nggak, ya akhirnya ngapain juga saya nggak buka perusahaan I.O aja sekalian gitu kan. Awalnya dari situ. Nah akhirnya saya buka I.O sekalian, terus berkembanglah mulai I.O-nya. Headhunternya saya putus, kontraktor saya putus. Jadi, nggak ada yang jalan ya mas sekarang? Nggak, karena I.O itu saya begitu menikmati di dunia I.O. Oke. Nah ini kan sebegitu banyak produk, ada somai, terus ada kopi gitu kan. Ini D ya, Dini, kopi, Iya, terus ada D depannya. hijab gitu kan, terus ada mukena, iya. terus macam-macamnya ya gitu kan. Ini idenya dari mana? Emang keluar memang di masa pandemi harus survive dengan karena keuangan makin menipis, atau memang berangkat dari memang karena Mbak Dini senang aktivitas? Dua-duanya. Saya itu tipe perempuan yang nggak minta uang sama suami sebisa mungkin gitu. Jadi saat awal-awal pandemi 3 bulan pertama masih anteng, bayar gaji karyawan, bayar uang gedung, masih pakai tabung mantap tadi ya. Tapi kan setelah itu kan ya nipis lah gitu kan. Mikir minta suami tuh menyedihkan sekali gitu kan. Jadi akhirnya ngapain ya, minimal walaupun masih minta, masih punya lah yang saya bisa kerjain, jadi nggak stres gitu loh. Nah ini kopi ini racikan sendiri atau? Enggak sih, kita punya barista sendiri. Oh, punya barista sendiri. Jadi itu juga teman-teman juga gitu loh. Jadi enak kan? Cobain dong. Sebentar ya. Kayaknya sih saya mau coba, kayaknya enak gitu ya. Ini harus dikocok dulu ya? Iya, kocok dulu. Harus dikocok. Gitu. Apa Mbak Dini nggak coba? Enggak. Oh. Saya bikinin aja. Bismillah. Enak dong. Dipamerin dong. Enak nih. Enak ya? Enak. Ya emang harus dingin ya, harus cool ya. Iya. Harus cool. Enak loh, dia pakai gula aren ya. Gula aren, pakai kopi arabica dan pakai coklat. Dark coklat. Baristanya keren banget. Bayarnya berapa barista? Jadi gini, baristanya bikin kopi nih. Saya yang testerin. Kalau mau cocok tambahin gula, tambahin susu gitu. Jadi tapi nggak takut diabetes dong minum ginian? Harusnya tidak. Enggak. Aman dong ya? Aman. Gendut-gendut dikit ya nggak apa-apa lah ya. ini asli nih, coba. Gue mau coba, ini enak asli. Produknya enak gitu. Jadi kalau misalkan sobat ekspor pengen beli ini produk, di mana? Saya jual di kafe saya sementara ya, di salon. Jadi salonnya ada kafenya juga? Enggak sih, sebenarnya bukan kafe beneran. Jadi salon buat orang nunggunya di bawah tuh kita bikinin
2 meja lah ya untuk ruang tunggu, jadi kafe bohong-bohongan gitu kan. Ini Isinya kalau ada laki-laki siomay. Sultan, kalau perempuan apa nih Sobat Explore sebutannya nih? Sultan perempuan, Sultan perempuan. iya. Semua usaha tuh dikeruk semua. Iya, tapi ya gitu. Ini lucu-lucuan kok. Artinya Dan ini lucu-lucuan. ini menghasilkan, cuma artinya kalau kita berkaca sama IO, sama rekrutmen itu jauh sekali. Jauh gitu. banget ya. Jauh banget, jomplang banget. Tapi paling tidak ini yang menolong saya saat pandemi. Ini yang bikin saya nggak stres saat pandemi. Nah ini Mbak Dini jual berapa kalau untuk hijab kayak gini, terus produk kayak gini, terus ini Iya. berapa gitu kan? Oke. Kita nggak tahu dong. Apa memang ada di Instagram atau di apa? Kalau kerudung dan mukena ada, kita punya Instagramnya namanya dio_fashion scrub. Oh, Ini ada IG-nya. Jadi ini khusus menangani produksi kerudung premium. oh premium. Mas boleh pegang bahannya. Oke. Terus Ini nggak pegang tahu doang. sama yang punya artis-artis. Pegang doang, nanti boleh kok dibawa pulang kalau dipakai. Kalau dipakai kan Alhamdulillah, kita dapat lagi rezeki vlog. kayak gitu. Oke. Pegang Kan dulu kecil-kecil lembut gini. ya, lembut banget ya. Iya, karena aku nggak pakai jilbab dong, nggak tahu. Oke. Cuman ya Ini pasti. aku pakai produk aku loh, Dio Fashion. Jadi ini desainnya pun kita bikin sendiri, dijamin tidak akan ada, dan kita produksi setiap desain itu hanya 20 lembar aja untuk yang motif. Ini Oke. premium Ini punya. desain sendiri. Lu nggak capek Mbak Dini, lu aktif di Boleh situ nggak saya beli? banyak. Biasanya ini produk saya desain sendiri loh, ya. Sini Ya, keren ya. lu nih. Lu multi talent banget sebenarnya. Nyari duit buat bayar gaji. Survive ya di masa pandemi ya. Tapi senangnya apa? Teman-teman tuh berpikir mereka tetap dapat gaji sesuai sesuai yang sudah Yang biasanya penting, yang penting dapat. ya artinya Ada kerjaan tetap. Mbak Dini sambil membantu kawan-kawan, membantu karyawan yang sudah dirumahkan, terus sambil Nggak ibadah. dirumahkan. Oh nggak dirumahkan? Nggak ada. Oh, Tetap semua bekerja. tanggung jawab banget Mbak Dini, luar biasa nih. Sampai saya Wonder Woman kuat. banget. Sampai saya kuat. Terus ini, Ini kalau Mas tahu, kita kan banyak artis-artis yang jual kerudung ya. Nggak usah saya sebut namanya, cuma banyak sekali lah. Salah satunya itu si Teteh Cetatu, saya seneng banget sama beliau. Saya penggemar kerudungnya beliau. Itu harganya 350.000 loh satu kerudung gitu ya. Ketemulah saya hunting-hunting, aduh kayaknya kalau saya punya semua warna mahal banget ya. Ketemulah saya ini, saya ciptain sendiri, saya jual setengah harga. Tapi mereknya beda, DYO doang gitu. oh nggak apa-apa Beda nama. sih. Nah, yang penting kualitasnya kan good quality Saya- banget Insya gitu. Allah saya sama. Ini ada hijab, terus ada kopi, ada somai nih satu lagi nih. Ini siomay dan kopi itu menemani orang-orang yang nyalon. Oh. Jadi kalau mas istrinya nyalon, masnya ngopi deh sama siomay. Gitu. Sambil tawarin satu paketan nih gitu kan. Paketan boleh. Treatment ya kan, manicure ya kan. Coba bagiannya. Banyak loh, kakinya di mani-pedi, dicutekin, tangannya makan, nikmat banget hidup itu. Ya Allah. Yuk saya undang yuk ke salon saya yuk, Jalan Raya Keranggan nomor Jadi- 52 aja ya. Sobat Explore, bagi kawan sobat Explore yang pengen nyalon, mau sambil makan ya kan, fashion juga dapet. Jangan lupa nih mampir ke tempatnya Mbak Dini. Yes, boleh di IG apa sih? ditunggu. Di salonnya di Jalan Raya Keranggan. Jalan Raya Keranggan. Namanya DA Salon. Dia DA salon. Salon, Jalan Raya Keranggan nomor 52F. Masuknya Bekasi, tapi saya lebih senang nyebutnya Cibubur. Oke, lebih Lebih menjual ya. familiarnya Cibubur, karena keluar tol Cibubur kalau dari apa namanya Jagorawi. Jagorawi. Seperti itu. Nah, ini yang premium nih hijabnya. Jadi nih menjelang Lebaran, jadi kita jual kayak gini. Kotaknya kayak gini. Ini banyak motifnya. Ini juga kita ini sih yang buat ada penjahit lain, tapi motif-motif kita yang Tapi oke lah ya itu ya. Ini yang Mantap. biasa aja. Nah, Biasa. menjelang Lebaran kita bikinnya kayak gini, karena ini kan udah mendekati hari raya ya, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, kita buat seperti ini. Jadi pasca Lebaran. Wow. Bagus juga tuh buat yang mau nikah serah-serahan ya. Serah-serahan boleh. Serah-serahan boleh gitu. Bener. Boleh dipesan. Ya. Boleh pesan. Harganya dulu, pesan harganya berapaan? Kalau ini sih kita jual antara 350 sampai 700.000. Oh, masih lah ya. Karena ini premium punya. Premium sudah Tapi boleh qualified lah tindakan. ya. Aku mau mukenanya yang kayak gini aja deh, yang cuma 150-200.000, tapi pakai kotak ini, pakai paper bag, ya tinggal kita apa harga, atau tinggal tambah harga. Oh, jadi di salon juga ada ngejual ini juga berarti Mbak Di Dini? salon hanya display sedikit Display aja. aja ya. Oh, ini Ini luar adanya di biasa. IG. IG-nya tadi ini Dio, DYO
_fashionscraft. Oke. Seperti itu. Terakhir nih Mbak Dini, omset Mbak Dini setahun berapa sih? Waduh, deg-degan saya. Dari semua bidang usaha Orang pajak. ada dong, misalkan kan ada sobat ekspor yang inspirasi, gue pengen ngikutin Mbak Dini dong gitu kan, kayak gimana sih wanita giat banget sebagai wanita gitu kan. Terus terang sih kalau untuk salon dan ini karena ini ada di pandemi dan ini istilahnya lagi turun banget ya pasar ya, jadi saya juga nggak sempat ngitung-ngitung berapa sih omsetnya gitu ya. Tapi Cuma lumayan kalau ya. di IO, kalau saya boleh share di IO untuk tahun 2019 karena kemarin baru musim pajak nih, yaitu sekitar 5,8 M lah untuk di IO ya. Luar biasa, fantastis Tapi banget. kalau ini ya, saya bilang jauh sekali ya. Iya. Ini kan mengisi waktu di pandemi. Jomplang banget gini nih. Jomplang. Gitu. Tapi kalau misalkan produksinya Mbak Dini banyak, insya Allah mungkin menyamai. Tapi ini aku dalam 3 bulan, ini udah keluar sekitar 500 piece. Tuh kan, lumayan. Sudah bikin 500 3 bulan. 3 bulan ini. Gitu sih. 500 lumayan. Ya, saya tanda ini saya punya pin seperti ini 500, itu udah tinggal beberapa aja. Oke Mbak Dini, satu lagi. Kasih dong saran-saran atau pesan-pesan buat para pengusaha pemula yang pengen berkembang kayak macam Mbak Dini itu apa sih kiat-kiatnya gitu kan, biar mereka tuh termotivasi dan maju. Apa ya? Mimpi kali ya. Saya tuh awal dari mimpi. Iseng-iseng kalau lagi bengong dari toilet nih biasanya, wah mikir gini. Keluar ambil kertas coret-coret. Gitu. Kalau yang berhubungan dengan desain atau ide-ide yang harus tertulis. Tapi kalau cuma harus habis ini mau begini, saya tuh suka bawa handphone ke kamar mandi sambil aktivitas di kamar mandi, ketik apain ya gitu kan. Masih aja di kamar mandi masih kerja ya? Katanya temen-temen yang kenal saya kemana-mana bawa laptop, cuma ke kamar mandi doang yang enggak. Ini parah sobat Evos bener nih. Ini namanya nih Gitu. ranjingan kerja gitu. Jadi saya lebih baik ketinggalan dompet ketimbang ketinggalan laptop, sebenarnya seperti itu. Oke. Terima kasih Mimpi banyak. ya, mimpi dulu aja, ntar juga pasti dapat terbangun dari mimpi. Bener. Dan sukses insya Allah. Terima kasih Mbak Dini atas waktunya. Mungkin karena waktu hampir 20 menit nggak bakal cukup kita ngobrol ya. Gitu kan. Setidaknya nanti kita masih punya waktu gitu kan. Kita pengen datang ke on the spotnya kita Mbak Dini langsung. Boleh. Pengen tahu Saya dulu. jamu loh, teman-teman dari sini kalau datang saya jamu loh. Kita maunya madu sih, nggak mau jamu. Boleh, ada madu apiari pramuka dekat. Jamu dikasih kita pahit. Saya hidangkan seperti nasi padang kan. Dihidangkan di meja. Mau Oke. kerudungan mau kena langsung dipakai. Suapin juga nasi padangnya enggak? Enggak lah ya. Amplokin aja langsung. Oke, terima kasih banyak Sobat Ekspor. Saat ini bincang-bincang sangat seru sekali dengan Mbak Dini. Semoga Sobat Ekspor bisa termotivasi dengan kegiatan aktivitas yang Mbak Dini lakukan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen di Ekspor Media. IG apa IG tadi? IG. Nih IG-nya. DYO Telepon. _fashionscraft. Teleponnya di 0811 966 7627. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih.